Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Kita tahu ya, PDIP belakangan ini sering sekali dikait-kaitkan dengan Pak Anies, dan ada juga tiba-tiba sekali yang tidak pernah terjadi juga. Pak Anies mendatangi kantor PDIP ya. Dan kita tahu ya, Pak Ahok belum ada tanggapan, dan kali ini ada tanggapan Pak Ahok ya, menanggapin Pak Anies yang datang ke kantor PDIP ya. Kita dengar gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe dulu channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Saya pikir Pilpres sudah selesai. Oke. Jadi kalau saya singkatnya begini, saya tanya, kalau ada orang lapar datang ke Prabowo, dia kasih makan. Kalau datang ke Anies, makannya nggak dapat, pemikirnya nggak dapat, tapi dikasih cerita. Gitu loh. Nah ini menurut saya, ayo kita biarkan tanggal 14. Ini nggak jadi koalisi kayaknya. Nah, saya ini kan, kalau mau bisnis mesti ada pakai nurani. Kalau mau berpolitik ada prinsip. Nah, saya kira secara prinsip sulit PDI Perjuangan untuk mendukung seorang Pak Anies. Secara prinsip ya. Alasannya? Nah, saya nggak tahu. Itu Anda mesti lihat. Kita lihat aja dulu. Kalau tiba-tiba dukung, gue nggak tahu juga kan. Orang politik kan. Hari ini kalau saya suruh mendukung Ahok lah. Ahok mas, Iya. masih berpeluang mas. Ya peluang, punya peluang. Kan publik mulai tahu toh. Kasusnya dia kan dulu diceritakan. Bahkan yang ngedit siapa ya kan. Dan dia sudah menyampaikan. Saya kira Ahok punya integritas. Tapi kalau sosok Pak Anies sendiri, kira-kira menurut Pak Ganjar cocok dengan PDIP Pak? Itu yang mesti diobrolkan gitu, mesti diobrolkan. Dan mudah-mudahan ya bisa bernegosiasi. Tapi seandainya tidak cocok, menurut saya juga tidak dipaksa. Cocok-cocokan, jangan dipaksa-paksakan. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin hanya ini saja ya dari Pak Anies Baswedan sebagai gubernur, dan yang begitu menyedihkan apa yang dulu menjadi capaian dari Pak Jokowi, dari Pak Ahok, dari Pak Jarot, ternyata hal-hal yang positif untuk rakyat itu banyak yang tidak dilanjutkan. Contoh pembuatan taman, RPtra, dan berbagai hal yang sebenarnya di dalam penataan tata ruang Jakarta itu agar memperhatikan kelestarian alam itu tidak dilakukan dengan baik. Ketua DPD PDI Perjuangan Jakarta dan juga mantan Gubernur DKI Jakarta 2012-2017 Anies Baswedan. Mas Hinton nih, bahagia banget Mas Hinton, sudah sukses, sudah berhasil loh. Ya, ada apa wartawan? Tadi bahasa apa aja Pak di dalam? Apa Pak? Mas Hinton bahagia pemirsa, karena sudah bisa mengusung calon. Lama nggak ketemu. Bukan demo kali. Boleh dong. Apa lagi? Babas pasti. Mas Hinton senyum-senyum, Ya, bahagianya nggak ketodong. Misi, ya, bagaimana kita mengawal, ada persamaan, kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja. Pak, ini kan tadi hangat banget nih Pak salamannya, senyumnya gitu. Apa udah memutuskan bahwa Pak Anies kayaknya cocok nih diusung sama PDI? Insya Allah. Insya Allah. Kalau bergabung Pak Anies gimana Pak? Udah ngambil tanya beliau dong. Mas Hinton, Mas Hinton. Silakan sama Pak Anies kalau mau bergabung apa enggak. Ini tadi kita ngobrol ya Pak ya. Ya. Ngobrol, sebenarnya ngobrol panjang kan. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, sering ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, udah panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta, lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras, mana Pak Pras tadi? Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya ada di DPP partai. Di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan
pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak Anies? Pokoknya sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita tentukan langkah ke depannya apa. Jadi sekarang itu. Lalu saya ingin juga sampaikan mumpung kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir di mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Dan saya menyampaikan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Yang kedua, teman-teman civil society, mahasiswa yang bergerak, yang kemudian secara organik tanpa ada satu komando, tapi dikomando oleh hati, dikomando oleh kecintaan pada negeri, memilih untuk turun langsung mencegah terjadinya penyimpangan, mencegah praktek-praktek pelanggaran atas prinsip dasar bernegara. Dan sikap civil society, sikap mahasiswa, bahkan ada anak-anak STM juga, anak SMA yang ikut datang ke jalan, itu menunjukkan kita masih punya stok pejuang yang banyak. Di sisi lain, saya ingin sampaikan apresiasi kepada pimpinan Dewan yang kemudian merespon dan menghentikan proses penyusunan undang-undang yang cepat itu. Sikap pimpinan Dewan ini saya sampaikan apresiasi, merespon atas masyarakat, merespon atas civil society. Dan berikutnya kita harus kawal. Kita pastikan kawal sama-sama bahwa konstitusi kita yang sudah diamanatkan dan apa yang diamanatkan oleh MK itu dijaga sampai tuntas. Gitu. Pak Anies sudah ada channel kuning Bu Mega belum? Kita mengalir saja nanti pada waktunya. Seperti pertemuan hari ini kan juga tidak direncanakan, spontan, relax, santai. Nanti kita kabari kalau ada pertemuan. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Ya, jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan rujukan sama-sama. Oke, cukup? Cukup ya? Mantap. Menjadi kader PDIP bagaimana Pak? Oh dia tetap menjadi kader PDIP? Ini masih jalan, prosesnya masih jalan. Bagaimana Pak? Tidak menutup kemungkinan awal dari PDIP untuk kemudian mungkin saya mengusung Apa gimana? Ini langkah awal dari PDIP untuk mengusung Anies atau bagaimana? Tadi kan sudah jawab. Penekanan lagi Pak. Insya Allah. Kalau saya, insya Allah. Oke, cukuplah. Tapi kalau Pak Anies jadi diusung, cocoknya sama siapa Pak? Sama saya lah. Saya ketua DPD, jatah saya. Benar Pak Min? Oke, cukup ya. Anies, Aming, Asik dan AA. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Saudara, demikianlah baru saja kita mendengar konferensi pers dari Gubernur DKI Jakarta 2012-2017 Anies Baswedan yang bersama dengan Ketua DPD PDI Perjuangan Jakarta Adi Wijaya atau Aming. Tentu kalau bicara terkait dengan pembahasan, sedikit banyak ada dan memang arahnya ke sana, Vidi dan juga saudara. Walaupun belum secara gamblang sekali lagi disampaikan oleh
DPD PDIP Jakarta, karena itu adalah ranah dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Tetapi seperti yang tadi kami katakan bahwa tentu pembicaraannya mengarah ke sana. Ini juga dikonfirmasi baik itu oleh Anies Baswedan dan juga. Oke, itu dia videonya. Gimana menurut kalian ya? Coba komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.